cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal. Kami percaya janji-Mu. Kau lebih dari cukup, Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Halo Teens, welcome to 2021. Selamat datang di tahun 2021. Nah, seorang teman saya mengatakan hal seperti ini. Tahun 2020 itu there's only January, February, and after that langsung 2021. Nah, banyak hal di tahun 2020 yang harus tertunda. Bahkan seluruh kehidupan kita harus berubah. Belum masalah pribadi, sekarang harus menghadapi masalah COVID. Mungkin ada yang udah planning liburan di tahun 2020, namun harus kandas dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sudah planning, akan sekolah keluar kota ke sebuah universitas, ke sebuah sekolah yang lebih baik, tapi harus tertunda karena masalah seperti ini. Nah, terkadang apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, ketika kita ingin liburan, pengennya sunyi, pengennya punya liburan yang menyenangkan begitu, pergi ke tembok Cina buat foto, kita berharap sesuatu yang terjadi di gambar seperti ini. Namun realitanya adalah gambar ini yang kita dapatkan. Kita pergi ke pantai, berharap mendapatkan suasana yang seperti ini. Namun realitanya adalah yang terjadi seperti ini. Nah, terkadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, sama ketika kita menghadapi kehidupan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tetap tough? Bagaimana kita bisa tetap tegar dalam menghadapi realita yang seperti itu? Bagaimana kita bisa tetap tegar ketika kita berada di masa-masa yang seperti ini? Nah, saya mau kasih 3 hal untuk kita bisa tetap tegar. Hal yang pertama adalah foundation in Christ. Tuhan Yesus pernah memberi gambaran begini, ada 2 macam dasar. Ada 2 orang sama-sama membangun rumah. Namun yang satu membangun di atas batu karang, yang satunya lagi membangun di atas pasir. Nah, ketika selesai, semuanya kelihatan sama. Semuanya tidak ada perbedaan yang mencolok. Namun ketika ada badai, ada hujan, ada banjir datang melanda, kelihatan perbedaannya. Rumah yang dibangun di atas pasir hancur berantakan. Namun rumah yang dibangun di atas batu karang tetap berdiri. Nah, untuk segala sesuatunya harus punya pondasi yang kuat. Nah, saya mau kasih tahu teens, engkau masih remaja, dalam relationship kita harus punya pondasi yang kuat. Nah, itu sebabnya saya tidak bilang sekarang ya, nanti kalau sudah waktunya cari pasangan hidup. Sekali lagi saya ulang, nanti kalau sudah waktunya cari pasangan hidup, carilah yang punya pondasi yang kuat, yaitu pondasi di dalam Kristus, alias jangan cari orang yang gak percaya Yesus. Karena kalau nanti pondasi relationship-nya gak kuat, takutnya kalau kita sudah bersama-sama, malah kita gak bisa bertahan, malah kita ingin cepat-cepat pisah. Ataupun kalau nantinya kita bertahan, tapi hidup kita seperti sinetron yang kesedihannya tidak pernah berakhir. Karena itu saya beritahu kepada teens, punyai pondasi yang kuat di dalam Kristus Yesus. Katakan, pondasi saya kuat karena di dalam Kristus Yesus. 1, 2, 3. Pondasi saya kuat karena di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi katakan, suatu saat nanti
saya akan cari pasangan hidup yang punya pondasi di dalam Kristus Yesus. 1, 2, 3. Suatu saat nanti saya akan cari pasangan hidup yang punya pondasi di dalam Kristus Yesus. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah walking in spirit. Bapa Yahweh memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Orang-orang percaya punya Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Dan ketika kita yang punya Roh Kudus, marilah kita berjalan di dalam Roh. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Apapun yang kita kerjakan, biarlah itu semua melibatkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang penting, waktu kita bangun di pagi hari, waktu kita mau pergi melakukan sesuatu, waktu kita ingin keluar misalnya, perlu nggak saya keluar? Tanyalah kepada Roh Kudus. Untuk hal-hal sederhana seperti itu, selalu libatkan Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya sih kita tahu jika kita ini sedang berjalan dalam roh atau tidak? Kita tahu, orang itu berjalan dalam roh atau tidak? Ada teman kita ini sedang berjalan dalam roh, dituntun oleh roh atau enggak? Bagaimana kita tahu? Yang saya mau beritahu seperti ini, dari buah, dari perbuatannya lah kita bisa tahu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah sebuah pohon itu bisa dikenal. Kalau buahnya apel, maka pohonnya adalah pohon apel. Kalau buahnya pisang, maka pohonnya adalah pohon pisang. Nggak mungkin apel berbuah pisang. Apalagi pisang berbuah mangga. Nggak mungkin. Dari perbuatan kita bisa diketahui bahwa kita ini sedang dituntun, kita ini sedang berjalan dalam roh atau tidak. Disebutkan di Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Kalau dari buah kita adalah kasih, kelihatan kok ketika kita datang penuh dengan kasih. Ketika kita datang ada damai sejahtera. Bukan ketika kita datang semua orang jadi gak enak. Kita ada kemurahan, ada kebaikan. Bukan ketika kita ada terus orang lain susah, kita senang. Giliran kita senang, orang lain yang susah. Harusnya gak seperti itu. Ketika orang lain senang, kita ikut bergembira. Tapi ketika orang lain susah, kita turut merasakan penderitaan mereka. Hal-hal yang seperti itulah yang seharusnya ada di dalam orang-orang Kristen, di dalam orang-orang yang percaya dan berjalan dengan roh. Saya percaya engkau bisa tetap tegar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah hope in Christ. Punya pengharapan di dalam Kristus. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu, kita juga bermegah dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran. Dan kesabaran menghasilkan karakter teruji. Dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Nah, di dalam Kristus selalu ada kemenangan. Di dalam Kristus selalu pasti ada pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya. Teens, mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Kenapa sih saya harus alami hal yang seperti ini? Atau kenapa sih saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kenapa enggak di keluarga yang seperti orang di sana yang kaya raya dan lain sebagainya? Mungkin juga kita berpikir, kenapa sih kesalahannya kakakku saya yang harus kena marah juga? Adikku yang berbuat salah, saya juga yang harus kena marah.
Kenapa saya harus dibully oleh teman-temanku dan lain sebagainya. Kita selalu bertanya, why? Kenapa Tuhan? Jawabannya tidak bisa saya berikan secara langsung, tapi saya mau kasih tahu seperti ini, bahwa engkau sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa buktinya? Ada satu quote yang berkata seperti ini, seberapa besar nilai yang dibayarkan seseorang menunjukkan betapa besar harga dari orang tersebut. Saya ulangi, seberapa besar nilai yang dibayarkan seseorang menunjukkan betapa besar harga dari orang tersebut. Selalu ada pengharapan dalam Kristus. Karena ketika Kristus sudah mati di atas kayu salib, segala sesuatunya sudah Dia selesaikan. Dia bayar segala sesuatu yang kita perbuat. Nilaimu sangat berharga karena Kristus memberikan nyawanya sendiri. Nah, kadang-kadang kita alami hal yang seperti tadi yang tidak mengenakan. Tapi percayalah seperti ini, apa yang buruk yang dipakai iblis untuk mencelakakan kita, untuk membuat kita susah, itu bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang ajaib. Percaya, katakan amin. Ingat ketika Yusuf dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir, bahkan sampai di penjara karena fitnahan yang bukan karena kesalahannya, dipakai Tuhan untuk mempromosikan Yusuf, menggenapi rencana Tuhan, menyelamatkan suatu bangsa. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Tuhan mengatupkan mulut singa-singa sehingga ia diselamatkan, dan orang yang berencana jahat kepadanya yang diterkam oleh singa. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian hanya karena tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja, Tuhan Yesus sendiri hadir dan menyelamatkan mereka dari dapur perapian itu. Dan ketika Tuhan Yesus sendiri mati di kayu salib, kematian adalah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Siapa sih yang gak takut mati? Tapi kematian itu dipakai oleh iblis untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Namun hal yang sama dipakai Tuhan Yesus untuk memulihkan hubungan antara Bapa dengan kita manusia. Sehingga kita layak memanggil Dia Abba, Bapa. 3 hal bagaimana teens bisa tetap tegar, tough dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama, foundation in Christ, punya pondasi yang kuat di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, walking in spirit, artinya tetap andalkan Roh Kudus dimanapun engkau berada. Yang ketiga, hope in Christ, punya pengharapan bahwa Yesus sudah menjanjikan yang terbaik bagi engkau dan saya. Ayat terakhir, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Apapun yang kau hadapi saat ini, teens, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dia menolongmu. Tetap tegar dalam hadapi kehidupan ini. Jika Tuhan bisa menyelamatkan Yusuf, memberikan kepadanya rencana yang luar biasa dalam kehidupannya, Tuhan yang sama yang menyelamatkan Daniel dari mulut singa, Tuhan yang sama yang datang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam dapur perapian, Tuhan yang sama ketika Daud berhadapan dengan Goliat dan Daud keluar jadi pemenang, Tuhan yang sama itu yang sudah mati bagi engkau pasti bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Jangan takut apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang hidup. Dia sanggup memberikan solusi atas setiap persoalanmu. Jika engkau sedang sakit, jika engkau sedang dalam pergumulan, datang kepadanya, berdoa, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dan satu saat saya percaya bahwa engkau, teens, bisa dipakai bagi generasi ini menjadi suatu generasi yang memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bahwa Tuhan Yesus itu ada, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan. Dan engkau bisa dipakai bukan hanya di kotamu, tapi di negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang telah disampaikan pada hari ini. Aku percaya bahwa Engkau sanggup
mengadakan sesuatu yang luar biasa kepada teens yang sedang mendengarkan. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau mereka sedang sakit, Engkau bisa menyembuhkan mereka. Kalau mereka sedang alami pergumulan, Engkau bisa memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang bisa memakai mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainty, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh, Christ, my King, I will drown in. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Through the storms and my uncertainties, Lord, I trust in you. Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh, Christ, my King, I will drown in. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be? Where would I be
So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrenders to worship you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrenders to worship you. Oke, teens, saya percaya engkau diberkati oleh ibadah hari ini. Jangan biarkan berkat itu sampai hanya kepada dirimu saja, tapi bagikan berkat itu kepada teman-temanmu, setiap orang yang engkau sayangi. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu, Dia juga bisa melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan orang-orang yang engkau sayangi. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Pada akhirnya kami angkat kedua tangan kami tengadahkan wajah kami. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa yang Tuhan sudah sediakan kami kerjakan dan jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yeshua HaMashiach bless you.